menghadapnya ke saya aja dok. Hmm. Dok, kegiatan pemain yang terkait protokol kesehatan setelah datang dari hotel apa aja dok? Misalnya pas datang harus diarahin ke sini, karantina atau sebagainya. Bisa Iya. dijelasin dok? Kalau pemain ini ya, kebetulan saya di senior juga ada teman di 19 juga ya. Tapi protokol di sini sama ya. Jadi pemain yang paling pertama kalau dia di luar dari daerah DKI itu untuk rapid kita nggak adakan. Soalnya itu sudah jadi acuan sebelum terbang orang harus udah rapid kan. Berarti yang dari luar tuh udah rapidnya udah pasti. Nah kita yang jadi ini yang dari DKI atau sekitarnya yang nggak lewat jalur udara itu yang begitu dia datang kita rapid itu. Kemudian berlanjut hari ini kita swab. Begitu pagi kita lakukan swab dan ini tadi udah dilaksanakan. Ada 2 tes hari ini dengan tes in body. Itu bergantian antara U19 dengan senior. Nah, itu untuk penanganan awal pertama. Siap dok. Pemain sudah datang, kondisi pemain kondisinya gimana dok? Ada yang fit atau cedera atau gimana? Ya kalau karena saya di senior ya, otomatis saya mungkin agak bicarakan ke senior sedikit. Karena kalau U19 masing-masing punya penanggung jawab dokter tim. Kalau senior ini sementara masih ada 4 yang berhalangan ya. 4 yang berhalangan. Ada Spaso, kemudian Yakob Sayuri, Osvaldo Hai, dan Egy Maulana. Tapi yang lain sudah datang. Kalau untuk kondisi pemain, untuk sementara ini ada 1 pemain yang memang datang di awal itu sudah ada keluhan. Ya. Tapi kemarin kita sudah bawa ke Royal Progress untuk foto. Iya, cuman 1 aja. Dok, kan U16 sudah jalan duluan TC. Ini protokolnya sama nggak dengan U16? Sama. Kalau bisa lebih ketat kita bikin lebih ketat ya. Soalnya ini bakalan jadi contoh untuk artinya kompetisi liga ke depan ya. Apalagi ini kan kita masih belum tahu dia lanjut apa enggak. Tapi dari tim nasional sendiri itu akan menjadi contoh ya bagaimana model ke depannya. Ini kalau untuk ke depan kita untuk protokol COVID itu untuk rapid itu per minggu. Jadi per minggu, biasanya kan kita hitungnya 14 hari. Tapi kita nggak mau ambil resiko. Per 7 hari kita rapid ulang semua. Gitu. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, ini setiap jadwal makan, pasti kita sudah bagi tim, itu ada yang untuk termogan, yang kedua hand sanitizer semua pemain sebelum masuk makan, itu sudah harus dicek up. 3 kali makan sehari, 3 kali pengecekan. Kedua, di lapangan. Pada saat latihan, itu turun sudah hand sanitizer, ya, habis main. Bahkan sampai minum pun di luar, kalau mau megang motor harus hand sanitizer dulu. Itu. Kemudian yang lebih ini lagi, tambahan itu, kita ada tim untuk sterilisasi. Ya. Ada tim sterilisasi area, bahwa sebelum ke lapangan pemain, itu di area lapangan pun udah disterilisasi, udah disemprot disinfektan mulai dari kendaraan yang mau dipakai, kemudian ruang ganti dan area sekitar lapangan. Habis itu ketika pemain udah masuk sampai lapangan latihan, tim sterilisasi udah ke hotel. Jadi pemain latihan di hotel pun setiap ruangan pemain itu disterilisasi tiap hari. Itu. Siap dok. Terakhir dok, soal dari tim kepelatihan sendiri ke dokter tim itu ada pesan khusus atau apa yang ingin dari Coach Sin sendiri diharapkan Coach Sin dari tim dokter timnas? Ya ini kalau Coach Sin kan memang agak ketat karena profesionalisme ya, kebiasaan di luar ya mungkin lebih ketat lah dibanding yang biasa kita buat, tapi saya kira nggak jauh beda. Cuman karena ini era, artinya kita berada di masa yang luar biasa, nggak seperti biasa-biasanya ya, karena kita lagi di masa pandemi. Itu palingan karena kalau intens tinggi, itu mereka pengennya recovery yang cepat. Ya, recovery yang cepat. Jadi untuk di medis, massage pemain harus, itu wajib, massage pemain. Kedua, nutrisi harus bagus.
Saat ini sudah ada kita pun dari tim medis sudah ada ahli gizi, mendatangkan ahli gizi. Karena imunitas tubuh pada saat masa pandemi begini itu sangat penting. Jadi latihan, pulang kelelahan atau apa itu harus segera diatasi. Jadi massage dan di faktor nutrisi paling penting. Kalau info dari Coach Sin soal metode latihan dikonsultasikan nggak, kan misal di pandemi nggak boleh terlalu capek atau gimana gitu, Dok? Kalau di masa sekarang mau nggak mau kita harus konsultasi, nggak bisa. Artinya intens, kita juga harus melihat kondisi karena rentan tidaknya di masa pandemi ini atau COVID itu kan tergantung. Kalau tingkat kelelahan tinggi, imunitas tubuh juga akan menurun. Di situ yang kita harus batasi. Dalam artian ini akan kita konsultasikan ya, bahwa tingkat latihan itu nggak boleh terlalu high, ya minimal sampai 60-70%. Siap, Dok. Terima kasih atas waktunya, Dok. Sorry, Dok, mau nanya nama lengkapnya untuk itu. Pak Guru boleh dicatat nama lengkapnya dokter. Kalau butuh gelar juga nggak apa-apa. Boleh, Dok? Ya. Oke.